Pak, sejauh ini sosialisasi dalam penerapan untuk PSBB di Kuningan gimana Pak? Ya, ini sudah mendekati finalisasi ya, mungkin besok finalnya. Dan besok juga serentak akan disosialisasikan kembali kepada masyarakat melalui petugas dan juga dari kecamatan ya. Dan beberapa hal yang difinalkan terkait aturan-aturan untuk PSBB, pembatasan sosial berskala besar ini kita sesuaikan dengan Pergub, dan juga kita mengadopsi kearifan lokal ya. Jadi tetap sepanjang tidak terlalu menyimpang dari apa yang sudah kita wacanakan lah itu sebelumnya. Terus mengenai angkutan gimana Pak? Mengenai angkutan, tadi hasil rapat tadi siang itu bahkan dengan pemerintahan yang ada di sekitar Ciawi Majakuning ya, itu kita ada semacam kesepakatan yang pertama, memang ada beberapa angkutan orang yang boleh melintas di wilayah PSBB di setiap kabupaten. Yang pertama seperti angkutan kebutuhan bahan pokok ya, kemudian BBM ya, BPG ya, kemudian juga tenaga kesehatan, tenaga keamanan, petugas yang menangani COVID-19 itu. Tapi nanti mungkin ada surat atau tanda khusus lah, seperti untuk teman-teman wartawan juga kita siapkan adalah semacam kartu yang nantinya dapat digunakan oleh teman-teman untuk meliput kegiatan penanganan COVID ini apabila memang melintasi jalur-jalur atau kawasan yang memang sudah dipetakan untuk PSBB ya. Kemudian itu selalu juga kendaraan-kendaraan tersebut termasuk ASN ya, ASN yang bertugas keluar kota itu harus dibarengi dengan surat tugas. Surat tugas. Jadi ada yang di apotek juga sama. Kemudian pelayan-pelayan masyarakat seperti PLN ya, kemudian pekerja jalan tol kan banyak orangnya yang dari luar daerah, tidak dari satu daerah, termasuk mungkin pelayanan notaris kemudian advokat juga, karena sering klien-kliennya tidak dari satu daerah. Mungkin diantaranya seperti itu, mungkin nanti secara tertulisnya besok lah ya. Kemudian itu kendaraan juga setiap melintas memang harus selalu disinfeksi, disemprot oleh kendaraan disinfektan. Kemudian ketika berkendara juga itu wajib memakai masker dalam kendaraan juga ya, terutama kalau untuk pengendara roda 2 sepeda motor juga bisa begitu, juga harus pakai sarung tangan ya. Nah kemudian untuk angkutan umum itu bisa melintas, tetapi penumpang itu tidak lebih dari 50% dari kapasitas ya. Tuh. Kemudian ketika tetap masuk checkpoint akan dicek terutama suhu badan. Jadi tidak boleh berkendara jika sedang mengalami atau suhu badan di atas normal atau sedang sakit ya. Kemudian untuk angkutan roda 2 berbasis aplikasi itu di aturan itu hanya untuk mengangkut barang. Kemudian untuk angkutan roda 2 untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan keperluan pribadi dapat membawa penumpang atau jadi berboncengan
dengan syarat memakai masker dan sarung tangan, kemudian dalam keadaan sehat, dan alamat yang diboncengnya itu harus sama di kartu identitasnya. Kan gitu. Berarti katakanlah Suami istri gitu. satu rumah lah gitulah, atau saat ini satu alamat. Bisa bapak dengan orang tua dengan anaknya kan bisa. Nah gitu kan, tidak selalu suami istri juga. Kemudian ada pembatasan baru terkait waktu ya. Iya. Memang kita Kuningan ini sudah melaksanakan KWP, dan ini lebih ke pengembangan ya, dari KWP itu untuk lebih dipertegas lagi. Di antaranya tadi juga di rapat disepakati untuk jam operasional pasar rakyat atau pasar tradisional itu jam 24 sampai dengan jam 12. Jadi silakan beroperasi di sana, tetapi tetap harus menerapkan protokol COVID-19 ya, termasuk jaga jarak, physical distancing, ya, dilarang berkerumun atau social distancing gitu ya. Kemudian untuk angkutan umum tadi itu beroperasi dari jam 6 pagi sampai jam 16 sore. Ya. Kemudian untuk pasar atau toko modern ya, toko modern, pertokoan kaki lima itu dipersilakan untuk melakukan aktivitas dari jam 8 pagi sampai jam 16 sore. Nah, angkutan umum tadi ini termasuk kalau di Kabupaten Kuningan termasuk delman. Iya. Delman pun sama, itu diperbolehkan dari jam 6 pagi sampai jam 16 sore. Nah, gitu. Ini setelah itu tidak ada aktivitas lagi, dan kami petugas tentu akan untuk lebih tegas. Ini tujuannya memang untuk lebih mempercepat penanganan COVID-19 terutama di Kabupaten Kuningan. Jadi kami menghimbau atau mengajak kepada masyarakat untuk lebih disiplin lagi. Kita juga ingin segera masyarakat Kuningan ini ingin segera terbebas gitu ya. Jadi kami minta untuk lebih disiplin lagi. Itu. Berarti untuk berapa hari Pak PSBB berlangsung? Nah, PSBB itu secara serentak di Jawa Barat akan dilaksanakan mulai tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020. Diambil dari masa inkubasi coronavirus ini yang terpanjang 14 hari. Nah, mudah-mudahan setelah 14 hari kita mendapatkan hasil yang sangat signifikan, artinya penurunannya kan gitu. Ya tinggal kedisiplinan lah dari kita semua, dari masyarakat juga. Mohon maaf, memang kenyamanannya pasti terganggu, aktivitas pasti terganggu, tapi ini demi kepentingan bersama. Berarti 4 hari sebelum Lebaran ya Pak? Ya, 4 hari sebelum Lebaran. Mudah-mudahan kita bisa Lebaran nih, mudah-mudahan gitu kan. Ya, makasih Pak.